pilihan warnanya, style, kemudian untuk ininya, ya style ya, paragraph setting, ya. Ini line spacing, jarak antar baris, ya. Bisa juga dari sini, ya. Jadi selain dari sini, juga bisa dari sini. Lalu kemudian untuk pengaturan dokumennya berkaitan dengan penggunaan style yang kemarin kita bahas, ya. Ini contoh membuat style baru, lalu diterapkan, ya, dan diubah, ya, diubah sehingga berdampak pada semuanya, begitu. Kemudian ini adalah set stylenya, ya, dan ini untuk copy paste kemarin, ya. Nah, ini untuk mempertahankan teks, hanya teks formatnya diabaikan. Menyisipkan satu halaman dengan page break. Oke. Ini kondisi awalnya metodenya ada di bawah paragraf di halaman kedua, lalu kemudian kita page break. Ya. Yang pertama ini juga bisa kita dapatkan dengan blank page. Nah, kemudian ini untuk header, di aksesnya bagian header ini dengan mengklik 2 kali tombol mouse-nya. Lalu kemudian untuk penyisipan number-nya, oke. Lalu untuk penyimpanan dengan beragam tipe berkas atau ekstensi. Ini kemarin bahasan kita tentang membuat tabel, ya. Ini quick table, di mana tabelnya ini sudah disiapkan oleh tim Microsoft. Lalu kemudian ini menyisipkan dengan cara manual. Oke. Ini membuat tabel dengan menggambar. Dan ini membuat tabel dengan Excel spreadsheet. Nah, ini untuk mengubah ukuran selnya, yang dilingkari ini adalah kursor, ya. Jadi kursor itu kalau sudah berada di atas garisnya atau border dari tabel itu akan berubah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa mengubahnya ke arah horizontal. Kalau seperti yang di tengah ini, vertikal dan diagonal yang di bawahnya. Ini sudah sama seperti yang kemarin, ya. Posisi untuk pengaturan cell alignment-nya ada di sini, di alignment, pada menu layout. Lalu kemudian ini untuk text direction, ya. Lalu ini untuk cell margin, oke, cell margin. Kemarin sudah dibahas bahwa cell margin ini menentukan posisi teks terhadap ini apa namanya bordernya, ya. Ini sama seperti yang kemarin. Ini juga, ya. Jadi cell margin itu bisa kita akses dari sini, ya, dari submenu alignment, dari kelompok menu atau submenu alignment. Di sini ada cell margin, nanti akan muncul table option. Kemudian border, ya, border batasan dari selnya. Kita bisa mengadakan dan meniadakan bordernya dengan memilih opsi-opsinya pada menu ini. Nah, efeknya bisa kita lihat dari ikonnya. Ikonnya itu ya what you see is what you get. Kemudian shading memberi warna atau cat, mengecat selnya. Break across page. Nah, ini kemarin dibahas nggak ya? Rasanya terlewat. Jadi kalau kita klik properti pada layout, nanti akan muncul table properties, ya. Nah, di sini ada opsi allow row to break across page, gitu. Jadi kondisi awalnya ini terpotong, nih. Jadi mempraktikkan cara bla 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 sebagian di antara
katanya itu ada di halaman pertama awalnya begitu. Ya. Nah, supaya allow row to break across page, maka kita klik ya opsi ini sehingga informasinya tidak terpotong gitu. Sekalipun memang pada akhirnya ini jadi aneh, jadi kosong. Jadi ini sebenarnya opsi dikembalikan kepada sukanya penulis seperti apa. Jadi kalau tidak suka kosong seperti ini ya jangan difungsikan. Tapi kalau mau difungsikan hasilnya seperti ini. Ini sudah dibahas kemarin, di mana kita mengulang header-nya. Ya. Jadi kalau di dalam penulisan skripsi misalnya ya, di masa lalu itu, zaman saya kuliah sarjana, itu kalau membuat tabel ini kan dulu dengan mesin tik ya. Jadi bukan yang diulang itu bukan hanya header-nya, tapi juga title-nya. Ya, title dari tabelnya, judul tabelnya. Jadi zaman dulu seperti itu. Nah sekarang setelah menggunakan Microsoft Word ya, yang diulang itu hanya header-nya aja. Jadi judul tabelnya tidak diulang. Kalau zaman dulu kan judulnya dituliskan tabel 1 lanjutan gitu ya. Dulu kayak gitu. Nah, sekarang sangat praktis sekali. Kemudian ini untuk autofit masih di menu layout ya. Di sini seperti yang saya praktikkan sebelumnya. Kalau auto fit konten, ini lebar kolomnya disesuaikan dengan konten. Auto fit window ini lebar kolomnya didistribusikan ya dari lebar ini lebar jendelanya. Kemudian fixed column width kita yang tentukan lebarnya. Nah, ini kemarin insert ya. Kemudian merge, split. Ini sudah kita bahas ya bahwa split itu memberikan efek dia dibagi sama persis sehingga lebar kolomnya itu proporsional. Kalau dengan insert kan enggak seperti itu ya. Jadi dia akan lebarnya sama dengan yang lain. Ini efek dengan merge ya, cell before split. Nah, seperti ini digabung dulu gitu ya. Baru kemudian di split. Nah, hasilnya isi dari selnya jadi bergabung. Nah, kalau ini tanpa match, tanpa penggabungan, jadi hasilnya seperti ini. Seperti menyisip ke sebelah kanan gitu ya, efeknya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan, kalau menyisip ke sebelah kanan ini akan merubah ukuran lebar dari kolom A2, A3, A4, dan A5. Kalau dengan speed tidak akan berubah yang lainnya. Yang terjadi hanya kolom A1 ini dibagi sesuai dengan jumlah kolom yang ditentukan. Format tabelnya, ini kalau Bapak dan Ibu tidak punya ide tampilan tabelnya seperti apa, tim Microsoft menyediakan. Memasukkan gambar, ini sudah ya. Oke. Nah, termasuk diantaranya kita bisa memberikan efek seperti ini belum dibahas ya. Memberikan efek, ini ada di picture format, ya. Efeknya bisa kita pilih, atau kita bisa buat secara custom ya di sini di picture effect. Kemudian posisinya ya atau wrapping ya bisa dipilih. Contoh kalau kita posisikan top left ya, nanti efeknya seperti ini. Lalu kita bisa sisipkan gambar bentuk save ya. Behind text, kalau sebelumnya ini gambar bentuk menutupi teksnya ya. Begitu kita set ke behind text, maka dia berada di belakang teksnya. Jadi kesannya kita punya halaman yang ada warnanya. Gitu ya. Ini membuat dokumen lanjutan, next page. Nah ini yang kemarin dibahas ya, different first page. Di mana halaman pertama itu berbeda dari halaman kedua.
Kemudian, nah ini yang tidak dibahas sebenarnya Bapak Ibu ya di JOO. Tapi saya sampaikan aja di sini. Ini munculnya di JOA ya, kelanjutannya. Jadi kita menggunakan style itu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Misalnya kita punya bab, punya subbab, ini untuk mengisi waktu aja ya karena masih panjang. Ada bab dan ada subbab. Ya, kita berikan style masing-masing. Ya, ini stylenya saya buat ya sendiri style. Saya beri nama bab dan subbab. Lalu kemudian kita bisa membuat daftar isi atau table of content-nya dengan memilih menu reference. Di sini ada table of content, lalu kita custom table of content. Ya. Nah, nanti di dalamnya, maksudnya di dalam dialog table of content-nya, ya, akan ada preview seperti ini. Kita bisa klik option. Awalnya sih tidak muncul ya bab dan subbabnya karena kita belum menetapkan style tersebut sebagai TOC level berapa ya. Nah, yang bab ini TOC level 1, subbab ini TOC level 2. Kalau kita menetapkan style yang lain sebagai TOC level 3, maka dia akan lebih menjorok lagi gitu ya. Gitu. Nah, penentuan TOC level ini kita bisa lakukan setelah mengklik tombol option ya, tombol option. Nah, kemudian ya, berikutnya adalah style. Style untuk modification. Jadi kalau stylenya mau dimodif, ya, ini bisa dilakukannya di style yang di bagian depan atau langsung dari sini. Di sini kita bisa menentukan ukuran fontnya, jenis fontnya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal diklik modify aja. Nah setelah itu baru akan setelah diklik oke, nanti akan muncul table of content-nya secara otomatis ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah yang membuat daftar isi karena ini dibuatkan secara otomatis oleh Word-nya, dan untuk mengubah daftar isinya tinggal diupdate. Kalau misalnya ada penambahan bab atau subbab baru ya, atau ada halaman yang berubah, kita update entire table. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di cover-nya ini tidak ada nomor ya. Nah, ini yang kemarin saya anggap sebagai anomali saat saat Word saya itu malah jadi aneh gitu ya. Header footer-nya muncul. Ini untuk judul gambar sama prinsip kerjanya, cuma dia di sini. Oke, mencetak dokumen. Ini mailing. Kalau dulu dia lanjutan, sekarang disisipkan di JOO. Jadi waktu saya mengajar JOO, mailing ini di Jawa ya. Sekarang masuk di JOO karena digunakan di dalam pekerjaan Bapak dan Ibu di dinas masing-masing. Nah, jadi kalau di dalam contoh sebelumnya kita menggunakan list yang kita buat pada Excel. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau melakukan praktik seperti itu, Bapak dan Ibu bisa membuat ya new list ya. Jadi buat daftar sendiri langsung di lingkungan Word-nya ya. Seperti ini. Jadi new entry, bisa custom kolomnya dan seterusnya. Nanti efeknya insert match-nya akan muncul field-nya akan muncul di dalam insert match file. Ya, ini sama efeknya seperti kita menggunakan Excel. Gitu. Oke, itu ya Bapak dan Ibu untuk Microsoft Office Word. Nah, sisa waktunya kita pergunakan untuk mengerjakan tugas saja ya, biar
langsung dikerjakan tugasnya. Sebentar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Di sini tidak ada contoh tugas. Oh, sebentar. Saya punya contoh tugas. Sini. Materi, tugas. Baik, untuk mengisi waktu, saya akan kirimkan ini kepada Bapak dan Ibu, lalu kemudian silakan dikerjakan ya Bapak dan Ibu. Saya kirimkan di chat. Itu di lecture. Oke. Berkas tugasnya sudah saya kirim di chat. Silakan diunduh, lalu kemudian Bapak dan Ibu mengerjakannya ya. Sampai pukul berapa? 10 lah ya. Sampai pukul 10. Jadi sambil Bapak Ibu mengunduh ya, deskripsinya demikian. Bapak dan Ibu membuat sebuah surat resmi seperti contoh ini, ya ini contohnya, di mana kop surat halaman pertama ini jenis hurufnya adalah kalibri. Kemudian ukuran huruf baris ke-1 ukuran 18, baris kedua ukuran 13. Ini untuk kop surat ya. Jadi untuk ini. Jadi baris pertama, ini baris kedua dan seterusnya. Oke, baris pertama, baris kedua, baris sisanya. Logo yang digunakan adalah logo Kominfo. Bapak dan Ibu bisa menemukannya di internet ya. Jadi dari internet. Logo Kominfo. Nah, kalau mau lebih gampang lagi pakai PNG ya, yang transparan. Cek gambar. Nah, ini ada banyak sekali. Coba kita yang transparan aja ya. Kita simpan atau salin, bisa salin atau bisa simpan. Jadi kalau kita salin, lalu kita misalnya tempelkan di dokumen, nah hasilnya seperti ini. Ya, ini logo yang sudah background-nya dihilangkan. Ya. Nah kalau Bapak dan Ibu menggunakan logo yang tidak transparan, ya, contoh misalnya ini, ya, ini udah transparan. Kita cari yang belum ya. Ini belum. Resolusinya yang bagus. Oke lah ini, nggak apa-apa. Ini kalau tidak transparan kan efeknya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah supaya menjadi transparan, biasanya saya menggunakan layanan di internet. Ya, remove background. Jadi ada remove.bg ya. Seperti ini. Kita tinggal tempel saja Ctrl V di sini. Nah, secara otomatis
dia akan jadi transparan. Kita unduh. Oke, kita copy. Sekalipun hasilnya pasti nggak seperfect logo yang sudah memang didesain untuk transparan. Setelah itu kita tempelkan, ya, tidak perfect ya. Ini kalau terpaksa nih, kalau terpaksa Bapak dan Ibu menggunakan logo yang ada latar putihnya atau hitam atau apapun lah gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan layanan internet Remove PG. Gitu. Kita lanjut lagi ke sini. Header halaman kedua dan ketiga, jenis hurufnya Arial, ukuran hurufnya 8. Ini halaman yang kedua ya, yang ini. Ini headernya. Kemudian isi surat dan tabel lampiran. Jenis hurufnya Arial, ukuran huruf 12. Nah, ini 12 ya. Ini juga 12. Kemudian alignment atau perataan teks menyesuaikan dengan tampilan di contoh surat. Nah, kalau ini justify ya Bapak dan Ibu, karena dia rata. Rata, dia justify. Nah, kalau yang ini kebetulan saja ya, jadi dia tidak turun nih. Bapak dan Ibu bisa left atau justify yang ini. Yang ini juga sama, bisa left atau justify. Kemudian marginnya ya atas, bawah, kanan, kirinya seperti ini. Spasinya spesifik 1.15, ukuran kertas A4. Setelah selesai, cetak file tersebut ke dalam format PDF seperti yang saya praktikkan. Ya, mudah ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu kerjakan. Nanti saya siapkan drive khusus untuk menyimpan kegiatan belajar di sini ya. Kita kerjakan sampai pukul 10 ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Ya. Hmm. I see. Ya, ya, ya. Ya, siap, paham. Nah, sertifikat, tentunya sertifikatnya 1 lembar, Pak ya. Lalu kemudian saat kita PDF-kan, itu kan menjadi 1 file semuanya di sana ya, gitu maksudnya ya. Oke. Saya di dalam praktiknya itu biasanya menggunakan layanan daring. Jadi di dalam internet sebentar. Oke. Oke. Jadi di internet tuh saya suka menggunakan layanan I Love PDF ya, I Love PDF seperti ini. Jadi di sini ada pilihan merge, split, compress dan seterusnya ya. Nah, untuk memisahkan satu satu sertifikat dengan sertifikat yang lain, berarti kita split gitu ya, di split. Nah, ambil contoh misalnya, saya punya sertifikat yang disatukan nggak ya? Coba kita tengok. Kalau nggak salah saya punya deh. Di sini.
Oh, bukan. Supaya ada gambaran, kita gunakan yang sertifikat. Sertifikat. Ini satu. Dan sertifikat banyak. Nah, ini ya. Ini punya ada banyak sertifikat di sini. Kita mau pisahkan jadi satu-satu. Sertifikat. Nah, kita bisa apa namanya, custom range atau fixed range seperti ini ya. Split in page range of one. Jadi kalau ini kasusnya sertifikatnya satu lembar, tapi kan biasanya suka ada yang bolak-balik ya. Berapa JP gitu misalnya. Kalau ada bolak-balik biasanya pakai 2 seperti ini. Nah, untuk kasus yang ditanyakan oleh Bapak tadi, ini satu ya. Jadi kita akan split jadi satu-satu, range 1, range 2, range 3. Atau bisa langsung seperti ini ya. Setelah itu baru kita split. Jangan-jangan salah ya. Kita ulang. Fixed range. Nah, ini. Zip hasilnya ya. Nah, yang benar. Nah, jadi nanti hasilnya sudah terpisah seperti ini. Ini isinya 1. Ya. Dia isinya 1. Nah, saya biasanya dengan cara seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Sudah menjawab pertanyaan? Ya. Ada nggak, Pak, di Word fitur yang seperti itu? Saya belum pakai sih soalnya. Oh gitu. Jadi di Word saya seumur-umur belum menemukan fitur seperti itu. Jadi akhirnya saya terpaksa menggunakan I Love PDF ini untuk split PDF. Iya betul. Betul Pak, tidak praktis. Jadi kita membutuhkan aplikasi partai ketiga, third party application seperti ini untuk split PDF file. Sayangnya Word sepanjang yang saya tahu, mungkin tekniknya atau fiturnya sepanjang yang saya tahu belum menyediakan split. Di sini nggak ada yang split. Coba ya. Seingat saya sih kalau kita export to PDF tidak ada ya opsinya untuk satu-satu gitu. Kalau di ini sih ada ya, kayak di ini nih. Nah, ini kita bisa misalnya export ya ke PNG misalnya. Ini dia akan buatkan satu-satu gitu. Jadi pada saat kita pilih misalnya live session seperti ini, nah which slide do you want to export? Jadi kalau kita just this one, dia hanya akan mengkonversi halaman yang muncul saja. Tapi kalau kita all slide,
maka setiap slide itu dia akan convert menjadi satu gambar gitu. Satu gambar gitu. Nah, saya tidak tahu ya apakah di sini ada opsi ke gambar atau tidak. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya, di ekspor ke gambar. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan penting ya dari kita selaku pengguna ke Microsoft. Sediainlah di sini gambar gitu ya. Jadi nanti efeknya akan seperti ini, di mana kita bisa mendapatkan hasil konversinya seperti ini. Nah, ini. Makanya selain menggunakan mail merge ya yang ada di Excel, saya juga kadang kalau sedikit gitu ya ininya sertifikat yang dibuatnya suka menggunakan PowerPoint saja buat ininya. Cuma ya kekurangannya kita nggak bisa otomatisasi untuk namanya gitu ya, namanya nggak seperti mail merge kan otomatis ya di load. Tapi kelebihannya dia bisa menghasilkan output unik gitu ya. Output sertifikatnya dicetak satu-satu gitu seperti ini hasilnya dalam format PNG. Nah, kelebihan Mailman kita bisa menggunakan list, kemudian kekurangannya dia menghasilkan satu output sehingga kita memerlukan third party application untuk memecah atau split berkasnya menjadi satu berkas gitu. Oke. Ini saya buatkan drive untuk pengumpulan tugas. Silakan dikerjakan Bapak dan Ibu. Izin Pak, ini